Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zaminhu nufuzakiyah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai kenikmatan yang tak satu pun kita bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum Ramadan tentang bersikap warok atau hati-hati dalam perkara yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fih. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Hadis tersebut menjelaskan dengan sangat jelas bahwasanya sesuatu yang halal itu sudah pasti halal dan sesuatu yang haram itu sudah pasti haram. Dan di antara keduanya itu adalah perkara yang syubhat, abu-abu. Tetapi hadis ini menunjukkan perkara syubhat ini lebih dekat kepada yang haram. Maka dari itu kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman harus sangat berhati-hati sekali terhadap perkara yang syubhat. Sudah banyak contoh yang dilakukan oleh para alim ulama, para sahabat, bahkan baginda Nabi SAW dalam bersikap waro atau hati-hati terhadap perkara yang syubhat. Contohnya saya ambil orang tua Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika ayahanda Imam Syafi'i berjalan-jalan di suatu kebun. Tiba-tiba ada satu buah dari kebun tersebut jatuh di air yang mengalir, terus ayahanda Imam Syafi'i mengambilnya dan kemudian tidak sengaja memakannya karena memang kondisinya dalam keadaan lapar dan dahaga. Namun baru sepotong gigit atau satu gigitan teringat bahwasanya buah tersebut adalah bukan miliknya, tetapi milik seseorang yang mempunyai kebun tersebut. Nah, kemudian ayahanda dari Imam Syafi'i tersebut berjalan mencari-cari, bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar, siapakah gerangan pemilik yang punya kebun tersebut. Akhirnya kemudian bertemulah dengan pengelola atau pengurus kebun tersebut, bertanya, siapakah gerangan yang pemilik kebun tersebut. Bahwa saya tidak sengaja sudah memakan sepotong atau segigit dari buah tersebut. Nah, kemudian katanya nggak apa-apa, itu kan buahnya udah jatuh. Biasanya juga banyak yang buah yang terjatuh itu nggak akan diambil lagi atau ya dibiarkan begitu saja. Tetapi dengan kehati-hatian, karena buah ini belum halal, masih di pertengahan antara halal dan haram itu, maka memaksa penjaga kebun tersebut untuk memberitahu siapa pemiliknya. Akhirnya kemudian diantarlah ke rumah dari pemilik kebun tersebut. Dan kemudian bertemulah ayahanda Imam Syafi'i tadi dengan pemilik kebun tersebut untuk memintakan status dari kehalalan buah yang sudah dimakan walaupun cuma sepotong. Nah, kemudian sang pemilik kebun tersebut berpikir, wah, sungguh ini sangat jarang ada orang yang jauh-jauh datang sini hanya untuk meminta kehalalan, bahkan dari satu buah yang
buah itu sudah jatuh dari kebunnya, ya kebanyakan orang langsung akan mengambilnya, memakannya atau menyimpannya, dan bahkan membawanya tanpa pernah meminta izin untuk meminta kehalalan dari buah yang sudah terjatuh. Nah, akhirnya dengan sempat berpikir sejenak dari pemilik kebun itu boleh menghalalkan dengan satu syarat, yaitu syaratnya harus menikahi anaknya. Wah, di dalam hati ayahanda dari Imam Syafi'i tersebut berpikir, hanya dengan ia tidak sengaja memakan dari buah yang terjatuh tadi, tapi syaratnya sungguh berat, menikahi anaknya. Terus kemudian disampaikan bahwa ciri-ciri anaknya ini begini-begini. Ya, akhirnya dengan berhati terpaksa menyetujui, asalkan apa yang sudah dimakan tadi dihalalkan. Ya, karena sedikit atau banyak sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, pasti tempatnya adalah di neraka. Nah, suatu kisah lain dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang di kantornya, datanglah anaknya. Terus sebelum masuk ke dalam kantornya, anaknya Umar berkata kepada anaknya, ini urusan soal keluarga ataukah urusan pribadi, urusan negara ataukah urusan keluarga? Kalau ini urusan negara, maka lampunya tetap menyala. Tapi kalau ini urusan keluarga, mohon maaf, dimatikan dulu lampunya. Karena sangat berhati-hati Khalifah Umar ini dalam menjaga hartanya, nafkahnya. Nah, dari contoh tadi yang sudah disebutkan, untuk saat ini kita lihat dan mungkin banyak kita saksikan, banyak di jalanan ataupun ya di mana-mana kita lihat, di orang-orang banyak menggunakan fasilitas negara tapi untuk kepentingan pribadi. Banyak mobil berplat merah itu banyak digunakan misalkan untuk mudik pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ataupun banyak mereka bahkan lebih dari itu mengambil atau mengkorupsi uang negara. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Karena memang perkara syubhat ini di antara halal dan haram itu sangat tipis ya. Tapi lebih beratnya ke dalam haramnya. Dia abu-abu gitu, tidak putih, tidak hitam. Ya, semoga kita dan keluarga kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat ini dengan bersikap berhati-hati terhadap perkara syubhat. Misalkan saja ketika di kantor kita harus pisahkan antara barang-barang pribadi kita dengan barang-barang milik kantor atau milik orang itu, supaya tidak terbawa atau kita tidak pakai untuk kepentingan pribadi kita. Kita hanya menggunakannya ya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, tidak dicampur adukkan. Ya, mungkin itu saya kultum singkat dari saya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah dalam perkataan dan penyampaian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.